ya, udah mulai. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja Sereni sama Diana tentang inilah ya. Kalau mungkin sebagian ada yang punya ponakan, punya saudara, atau punya anak, atau bahkan dirinya sendiri lagi mau kuliah di bidang art gitu. Nah, kita sharing-sharing aja nih ngobrol-ngobrol. Kalau nggak salah, anak lo itu ya, mau kuliah art ya? Udah jadi apa namanya? Nah, ini ada yang ini nih, ada yang bertanya apa topiknya? Topiknya adalah kalau anak kita atau siapapun mau ngambil majoring art. Ya. Anak gue itu, jadi dua-duanya itu sangat artistik. Nggak tahu ya nurunnya dari siapa karena papahnya kan orang teknik banget gitu, walaupun bisa main musik segala macam. Gue mah parah lah gambar nggak bisa gitu, cuman gue sih seneng musik gitu kan, seneng art gitu. Nah anak gue tuh dua-duanya seneng art, jadi dua-duanya suka gambar, dua-duanya bisa gambar. Yang gede kayaknya arahannya kayak lebih ke fashion dari dulu, sementara kalau yang kecil itu seneng nari, seneng banget nari yang kecil itu. Tahun lalu dia sama grupnya itu ya nari ke Inggris, mewakili Indonesia, nari daerah tuh mereka juara 2 loh. Oh, nice. Gitu. Nah, terus sedangkan si kakak itu udah dari SMA, dari kecil lah dia tuh, zaman dia dulu komuni pertama ya kalau nggak salah, itu tuh baju dia desain sendiri. Oh, gitu. Keren. Terus uh, Pertama kelas 4 apa kelas 5 SD kan masih kecil. SD. SD tuh dia udah ngedesain baju sendiri. Terus waktu prom night itu tuh dia udah ngedesain bajunya sendiri. Nah, waktu dia mau kuliah, dia sempet bilang, apa aku ambil fashion. Fashion design Sorry, ya. tiba-tiba Ya. telepon. Apa namanya? Gimana kalau dia ngambil fashion design gitu. Terus akhirnya kan kita apa sempet nanya-nanya, karena kan gue punya banyak temen yang bergeraknya di bidang fashion gitu kan. Terus gue bilang sih nggak masalah gitu. Cuman gue bilang kalau yang dari sepenglihatan gue, uh, kalau belajar fashion design itu kan nggak perlu sekolah sampai S1 gitu, maksudnya bisa on the side gitu. Cuman yang gue suka ngeliat dari temen-temen gue yang bergeraknya di bidang fashion adalah mereka tuh manajemennya justru kurang gitu. Padahal kan fashion itu juga bisnis gitu kan. It's all about business juga kan. It's not only about the design gitu. Nah, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus ketemu juga sama orang yang emang bergerak di bidang fashion juga. Terus dia bilang gini, fashion itu kita bisa belajar. Dia bilang terus eh, itu sampai nanti kamu apa namanya udah lulus sampai udah apa itu modalnya gede loh katanya. Karena kan harus bikin kapsul desain terus, setahun harus 2 kali fashion show paling enggak kayak gitu-gitulah. Terus jadinya dia bilang, kamu nggak pengen ngambil manajemennya aja gitu. Jadi di satu sisi masih bisa ngedesain, tapi di sisi lain kamu ngerti bagaimana cara apa memanage usahanya ini gitu. Nah terus dia tertarik tuh si anak gue yang gede, karena kan anaknya walaupun artistik dia seneng nge-manage, dia seneng karir gitu, ininya untuk kedepannya seneng berkarir. Jadi memang tipe orang yang pengennya kerja di perusahaan gede gitu, pengennya berkarir, kan orang beda-beda ya. Eh, Dia nggak mau, dia bilang kalau bikin usaha sendiri apa jadi konsultan, ya nggak mau, dia kepengennya itu kerja di brand gede gitu. Terus ya udah gitu ya, akhirnya dia ngambilnya fashion business, fashion marketing Di mana nih? gitu. Di Manchester, di MMU. Udah tahun keberapa? Tahun ke-1. Jadi dia dari foundation di sana. Jadi dia selesai kelas 11. Jadi dia nggak apa namanya nggak selesai kelas 12 ya. Jadi kelas 11 terus dia langsung berangkat buat foundation year terus masuk year one. Oke. Jadi foundation di UK ya, di Manchester Mm-mm. langsung. Karena kan anaknya udah tahu dia maunya apa, jadi gue pikir udah mending terarah aja gitu kan ya. Iya. Benar, Mm-mm. udah dari kecil kelihatan tuh enak tuh, membantu banget. Gitu. Nah, yang kecil dia kan seneng banget nari gitu. Beda sama kakaknya, dia bilang dia nggak mau kantoran gitu, capek kayaknya dia ngeliat bapaknya gitu kan. Dia kepengennya waktunya tuh lebih fleksibel kayak gue gitu. Terus gue bilang ya ya udah mau ngambil apa sih, mau apa?
emang mau desain atau mau kayak performance management gitu gitu. Terus dia masih bimbang nih sekarang karena kan baru mau kelas 10 ya. Masih bimbang antara mau interior design atau event management. Karena dia bilang dia kepengen dia tuh kayaknya anaknya gue dua-duanya seneng ngatur kayaknya ya kayak mamanya. Iya. Jadi dia tuh seneng banget ngatur-ngatur nari-nari di sekolah tuh biasanya dia yang ngatur gitu. Ya, apa seneng kayak gitu. Gue bilang Indonesia nih bagus banget loh performing arts-nya. Hmm. Nah, kita tuh canggih banget. Apa gue bilang kalau kita bikin pagelaran tari atau pagelaran apapun, bikin teater tuh keren banget. Gue bilang gitu. Ya sorry to say kadang-kadang kalau buatan UK itu kan rada-rada agak plain ya gitu ya berapa kali gue nonton gitu kan. Punya kita jauh lebih ekstravagan lah gitu. Apa namanya? Nah dia juga tertarik gitu. Jadi dia lagi memilih lah antara dua itu gitu. Keren, keren. Itu kapan dia kuliahnya bakal kapan? Nah, cuman yang dia udah yakin itu adalah dia mau ngikutin jejak kakaknya. Jadi dia mau kelas 10, kelas 11, terus dia langsung foundation juga gitu. Jadi dia nggak mau sampai kelas 12. Dia bilang ngapain juga kalau dia udah bisa decide dia mau. Anyway kan dia mau interior design atau mau performance management kan foundationnya sama kan Betul, betul. bidangnya gitu. Jadi dia bilang mendingan dia langsung ini aja gitu. Mendingan dia langsung apa namanya foundation terus kuliah gitu. Ngapain dia sampai kelar-kelar SMA gitu. Ya, ya. Halo Jo, si Jo. Ada Jo. Yang lagi ngomel-ngomel tadi kenapa sih anak lo Jo nggak bisa daftar negeri? Iya. Tapi seru ya, udah tahu kalau anak gua kan masih kecil-kecil ya, masih Mm-mm. SMP, baru masuk Mm-mm. SMP, lulus SD, SMP kelas 1 sama satunya lagi kelas 2, kelas 3 sekarang berarti. Tapi yang Mm. kecil nih artsy juga gitu. Jadi uh, dia suka banget gambar gitu, gambar, Mm. nyanyi, musik ya udah kita lesin aja tuh, les gambar, les musik, mulai baru les piano mulai di PFM tapi masih anak kecil ya kelas 3 SD. Cuman emang Mm-mm. modelnya gitu, modelnya yang artsy gitu. Nah, lo pengalamannya Iya. gimana? Waktu waktu apa namanya yang pertama tuh akhirnya benar-benar yakin untuk nyokolain dia ke UK, ke Manchester dengan ngambil itu manajemen gitu ya, manajemen. Mm-mm. Soalnya kayaknya kalau jadi psikolog agak susah ya Pak ya. Kan nggak kayak Bapak Arif gitu kan terkenal gitu bikin film ya. Kita kan yang psikolog ini aduh. Tapi by the way, kampus kita bakalan Disnatalis ya minggu depan ya. Ah ya. Oh Satu minggu depan Juli. ya. Oh makanya udah mulai ada rangkaian-rangkaian acaranya ya. Iya, 1 Mm-mm. Juli. Ya, jadi maksud gue gimana ya, anak itu kan, nah gini, art itu sebetulnya kalau kita ngomong dari sisi psikologi kan emang ternyata jadi satu bidang yang sebenarnya mereka harus belajar kan. Hmm. Dan art itu tuh sebenarnya gini, ada orang yang berbakat dalam arti misalnya ya memang bakat gambar atau ya memang ada lah bakatnya gitu kan. Tapi sebenarnya art itu tuh harus dikenalkan kan ke anak. Dan Betul. anak itu harus belajar apa namanya menemukan bidang art yang dia suka gitu. Dan menurut kalau dari penelitian-penelitian psikologi zaman sekarang nih, justru anak-anak itu memang wajib belajar art sebenarnya untuk future skill-nya Hmm. Hmm. gitu. Karena kan dengan belajar art itu anak-anak itu kan mengelola emosinya juga lebih bagus, mengenali emosi orang juga lebih bagus gitu kan. Dan bidang art itu kan termasuk salah satu bidang art dan bidang human gitu itu salah satu bidang yang memang nggak bakalan bisa keganti dengan robot kan. Betul, nggak bisa keganti itu karena ya Mm-mm. buat nggak bisa abu-abu kan dia 1, 0 itu Mm-mm. dia nggak mungkin Iya, bisa. dia kan nggak ada feelingnya gitu kan. Terus walaupun mau pakai AI, artificial intelligence juga tetap aja nggak bisa gitu kan. Karena memang itu sangat human gitu, sangat perlu human touch gitu. Jack Ma kan juga bilang begitu tuh. Terus bahkan di apa McKinsey and Company itu mereka udah bikin penelitian tentang future skills, menginterview banyak CEO gitu dan mereka pada para CEO ini pada bilang mereka tuh udah ngajarin anak-anak mereka tuh art dari kecil gitu sebagai persiapan salah apa untuk future skill yang akan datang gitu.
Betul sih, sebenarnya kalau gue bilang kalau ya memang sejauh ini kalau gue perhatiin kalau kita ya senang palingnya punya apresiasi yang bagus terhadap seni, terhadap art gitu. Jadi kayak kayak apa ya, lebih kaya aja gitu repertoarnya ya. Ini kita referensi eh Mm-mm. efek kita, emosi kita. Jadi kita kayak apa ya, mungkin sebenarnya kalau gue perhatiin kayak orang-orang yang apresiator seni yang baik tuh eh, biasanya ya nggak tahu ya, so far Mm. gue ketemu cukup punya pikiran yang terbuka juga, jadi nggak Betul, betul. Jadi dan jadinya lebih fleksibel kan, lebih fleksibel, lebih kreatif kan. Kalau misalnya kita itu apa namanya emang bisa mengerti art gitu. Jadi memang apa namanya ya eh, memang inilah memang diperlukan lah gitu kan untuk masa yang akan datang ini. ya betul betul. Tapi emang gue dulu juga, jadi kan gue habis dulu kan habis selesai di kampus kan, jadi kan gue pas skripsi memang ngambilnya kan tentang konsep diri aktor teater profesional gitu. Nah, Hmm. itu pas gue ngerjain skripsi, kan gue cuma ngerjain skripsi doang. Habis itu gue ngambil film lagi di Hmm. UKM, jadi kuliah lagi gitu sorenya. Uh, Habis itu gue ngambil ininya, directing gue di London di Oh, Bursa gitu. Jadi ya memang kalau kayak di Europe, UK itu memang beda ya. Mas gue ya tergantung selera lah. Kadang kalau kayak kita masab referensi seninya lebih kemana gitu, lebih ke American atau Europe, lain banget tuh dua-duanya. mm-mm. UK tuh untuk grafis segala macam bagus banget loh dan sangat sophisticated ya. Ya bagus bagus. Mm-mm, mm-mm. Ini ada Memang Sari loh. Sari anaknya ya, eh ikut workshop eh, gue. ini anaknya tuh belajar ini apa video kan? Iya iya, dia ikut workshop gue kemarin. Gue bikin anak ikutan. Oke juga sih. Oh, iya, saya mau jadi kliennya anaknya nanti kayaknya. Iya. Buat bikin bikin video. Iya, jadi gue tuh pertama-tama ya, karena gue yakin art itu harus diajarin. Jadi memang dari anak-anak kecil itu tuh kalau setiap kali kita pergi, terutama ke luar negeri gitu, yang pertama gue ajak mereka tuh pasti ke museum. Gitu, itu udah pasti tuh. Eh, Soalnya kan adem gratis ya enggak sih. Bagus Terus lagi. kan bagus-bagus dan apa namanya kebetulan gue sendiri kan bukan orang yang seneng jalan-jalan di mall gitu ya. Jadi dan gue sama sama suami gue tuh memang kita tuh sama-sama seneng art. Kalau suami gue tuh seneng motret gitu kan. Jadi kan ya dia pasti nyari tempat-tempat yang dia bisa bisa motret gitu. Jadi kita selalu bawa anak-anak itu tuh ke tempat-tempat itu gitu. Termasuk ke museum yang art maupun ke museum yang historical. Karena kalau gue kan seneng tuh sejarah ya kan. Gue seneng lah ngelihat bagaimana manusia berinteraksi dan sebagainya. Ya psikolog lah ya gitu kan. Uh, jadi selalu berimbang tuh gitu, selalu berimbang. Kita bawa ngelihat yang museum yang art, kita bawa lihat yang museum yang history gitu. Jadi sampai sekarang mereka tuh seneng banget gitu. Mereka kalau misalnya kayak ke luar negeri itu, apalagi waktu kemarin kita ke London, ke Scotland, wah itu sih bagus-bagus banget kan. Banget banget bagus. Mm-mm. Museumnya di London, ya di ya European Museum bagus-bagus lah. Bagus-bagus banget. Dan cocok sama selera gue, soalnya gue suka agak nggak ngerti kalau yang terlalu modern art gitu. Oh ya, modern art ya memang udah beda ya. Dia terlalu sometimes ya nggak asik juga sih kalau terlalu modern banget. Tapi ya Nah, memang iya kalau anak gue yang masih muda kan, karena dia masih muda, dia senang juga ya untuk salah satu referensinya dia gitu kan. Lucu tuh kalau misalnya kita lagi ke tempat yang apa yang modern art gitu ya, terus gue suka ngeliatin lukisan, terus dia komentar gini, jangan komenin malu-maluin loh mah gitu. Terus gue komentar gini, enggak sih mama cuma mau komentar, kayaknya mama juga bisa kalau bikin begini doang. ya, Kenapa ini sampai dipajang sih gitu. Terus dia, ya kan namanya juga art, main kan this is modern art gitu. Bilang, ya kan kalau misalnya lukisan kayak apa ya, um, si sunflower itu gitu atau Mona Lisa itu kan memang kelihatan bagus gitu ya, susah lah ini kok cuma dicoret-coret gitu. Jadi tapi seru sih, maksudnya jadinya dia sekarang apa namanya bisa punya referensi-referensi yang lain juga gitu kan.
Iya, iya, iya. Jadi Mm-mm. seneng salah satu museum yang gua demen banget tuh ini apa Louvre gitu. Itu Hmm, beautiful. Itu kayak ya kan itu kan kalau kan ada tuh ya pernah ada artikelnya dibilang kalau kita benar-benar ngelihat semua seluruh bagian roof tuh kayaknya harus ngabisin waktu berbulan-bulan sebenarnya. hmm. Ya, apalagi Satu kalau pakai berhenti memandangi dulu ya kan. 10 menit pindah 1 menit gitu. Jadi Hmm. itu benar harus ngabisin. Jadi gue ke, pernah spend seharian benar-benar 1 hari. Bagus gitu ya emang jago liatin satu gitu gitu dan kita bisa ngeliat gimana gimana ya gila lah orang-orang itu kalau gambar gitu bagus banget waktu yang Mm-mm. museum yang di Amsterdam juga gua datang gitu ya one of my favorite painter ya dan gua menurut gua gila banget sih bagus sekali jadi ya gitu deh kayak gitu-gitu. Iya, dan nah yang kayak kan kalau kita pingin anak kita punya art itu kan emang dari kecil harus dikenalin ya kan. Nah, abis itu kan baru dia bisa memilih nih art mana yang cocok untuk dia gitu kan. Mau nari, mau musik, untuk yang dia tekuni lah karena teorinya kan dia harus bisa salah satu kan. Betul betul jadi memang sebenarnya kalau kalau apa kalau di art tuh kan ada sebenarnya ada dua dua apa ya dua jalur yang beda gitu ya satu Hmm. komersial art satunya seni murni gitu jadi emang benar Hmm. jadi pelukis yang seni murni gitu habis itu jadi pematung jadi gitu-gitu itu kan seni murni ya kalau komersial art Ya. ya kayak gue lah gitu komersial art jadi Heeh. kita doing commercial art dan itu memang dua hal yang beda gitu. Mm-mm. Dua hal yang cara berbicara cara approach sesuatu beda etos kerjanya beda requirementnya beda uh, everything kayaknya beda banget dan kadang-kadang juga orang yang di commercial art ngobrol sama orang yang di seni murni nggak selalu nyambung gitu karena emang Hmm. Beda we ya. friendly gitu Ya, loh ya, cara ya, ya, ya. Ya. lain gitu we Mm-mm. approach-nya ya beda gitu kita ngambil ininya ada teman satu teman jadi itu jadi apa seniman video seniman instalasi di luar negeri dan menarik itu Tintin Mulia jadi dia dia menarik sekali dia pokoknya kerjanya pameran gitu gitu asik gitu Hmm. Nah ya itu jadi apa? Iya memang beda sama kayak orang fashion lah ya kan. Ada yang streetwear, ada yang haute couture ya. Yang haute couture kan memang ya sekreatifnya dia gitu kan. Tapi kan ada satu yang memang harus dia bisa jual gitulah ke orang. Nah kalau misalnya nih ya anak-anak kita harus belajar art gitu ya. Kan art ini kan emang membuka kreativitas anak, membuat anak-anak kita tuh jadi lebih kreatif dalam berpikir, dalam punya sudut pandang gitu. Tapi ternyata ya menariknya ini nih membuat anak itu tuh juga tumbuh jadi orang yang lebih perseverance loh. oh, Karena ya. doing art itu kan gak gampang ya. Ya Betul sama aja lah semua pelajaran itu kan gak ada yang gampang kan. Mau belajar fisika ya susah, mau gambar juga susah gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak itu untuk dia misalnya dia gambar, kalau gue tuh selalu menyarankan gitu ya ke klien nih, kalau misalnya anaknya mau les apa ya gitu, kerjain sampai ujung gitu. Maksudnya kalau misalnya dia seneng gambar, biarin dia gambar, 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 gambar. Nanti kita bisa kerja sama sekolah kayak atau sama tempat les gambarnya atau sama siapa bikin aja exhibition kecil ya gitu. Jadi betul dia tahu kan ujungnya tuh di mana. Nah, apa rentetan usahanya dia dari dia gambar sampai dia bisa bikin exhibition itu kan bikin dia belajar bahwa yang namanya bekerja tuh nanti butuh etos kerja, butuh harus ada apa deadline-nya gitu kan. Dia harus bisa kerja sama juga sama orang gitu. Jadi anak itu dari kecil udah belajar bagaimana caranya dia tanda kutip bekerja gitu. Sebenarnya kalau dia aktif dalam art gitu. Termasuk juga kalau misalnya musik nih gitu. Musik terus dia harus uh, main apa dalam satu grup gitu, entah band atau misalnya apa namanya orkestra atau apa gitu ya, dan mereka harus konser gitu. Nah itu kan belajar banget bagaimana menjadi harmoni, bagaimana bekerja sama. Nari kan juga begitu. Nari itu kan nggak boleh ada satu yang menonjol kecuali dia leadnya kan. Gitu. betul Kalau misalnya ada satu orang dia nyanyi paduan suara, musik atau nari terus dia pengen menonjol sendiri berantakan tuh semua satu grup gitu. Kalau ada yang salah berantakan, kalau ada yang terlalu jago berantakan juga gitu ya. Jadi mereka belajar bagaimana caranya teamwork.